Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya tentang hukum dan hak cipta. Alhamdulillah ini nggak disangka kita sudah pertemuan ke-6. Nah, satu pertemuan lagi akan kita lanjutkan dengan ujian tengah semester. Baik rekan-rekan semuanya, langsung saja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konvensi internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual itu mulai tren, mulai banyak dilangsungkan oleh berbagai negara menjelang akhir abad ke-19. Nah, lebih tepatnya pada tahun 1883 di Paris dan 886 di Bern, Jerman. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu kenapa sih kok kenapa sih kok sampai nih tren tentang konvensi hak kekayaan intelektual itu baru muncul di akhir abad ke-19. Jadi kita harus ingat, kita lihat dua hal di sini. Yang pertama, akhir abad ke-19. Yang kedua, dilakukan oleh negara-negara Eropa. Oke, dua hal ini yang harus kita lihat baik-baik. Kita garis bawahi. Akhir abad ke-19 dan dilakukan oleh negara-negara Eropa. Dalam hal ini adalah Paris, Prancis, Bern, Jerman. Oke, jadi kita harus ingat bahwa pada masa-masa itu, pada masa-masa itu Eropa itu kan sebenarnya bukan negara yang damai. Oke, negara Eropa itu bukan kumpulan negara-negara yang damai. Eropa adalah kumpulan negara-negara yang menyukai perang, saya nyebutnya. Ya sebenarnya nggak suka perang sih, akan tetapi mereka sering banget perang, ya kan? Meskipun rakyat yang nggak suka dengan namanya perang, tapi negaranya suka banget perang. Nah, jadi ketika mereka sedang perang, ini kan banyak yang terjadi. Pertama, ketika perang terjadi, para akademisi, para intelektual militer masing-masing negara menciptakan senjata-senjata tertentu. Oke, menciptakan pistol, menciptakan meriam dan lain sebagainya, peralatan-peralatan perang modern. Nah, dan ketika perang terjadi, kan sering ada yang namanya perampasan senjata dilakukan oleh berbagai macam pihak di Eropa, negara-negara Eropa yang ikut bertikai, entah itu Ottoman, ya kan Ottoman kan masuk Eropa ya, entah itu dilakukan oleh Ottoman, kemudian kerajaan Prusia, kemudian Rumania, Hungaria. Nah, ketika mereka berperang, ada pihak yang kalah, terjadi perampasan senjata. Nah, ketika perampasan senjata itu dilakukan, negara yang merampas itu kan melakukan apa istilahnya ya, melakukan duplikat teknologi yang kemudian akhirnya digunakan untuk kepentingan negara mereka sendiri. Atau kalau tidak, ketika ada negara-negara yang berperang, misalnya antara Ottoman dan kerajaan Italia, kan sering sekali tuh ketika Ottoman menyerang Italia, ketika tentara-tentaranya balik ke Ottoman lagi, banyak sekali karya seni dari Italia yang dibawa pulang ke Istanbul. Nah, dan kemudian ketika sudah sampai di Istanbul, barang-barang seni itu kemudian diduplikat untuk kepentingan artistik Ottoman. Nah, melihat maraknya terjadi fenomena seperti ini, duplikat teknologi dan duplikat seni, ya kan, di antar negara Eropa pada masa-masa abad pertengahan hingga abad ke-19, hingga akhirnya negara-negara Eropa pun bersepakat bahwa wah ini namanya pencurian intelektual, ya kan? Ini pencurian intelektual. Meskipun kami kalah perang gitu ya, tapi tetap saja itu teknologinya kami yang menemukan, itu hak kekayaan dari bangsa kami. Nah, oleh karena muncul logika seperti itu, maka negara-negara Eropa pun memutuskan bahwa ini harus ada perjanjian nih. Harus ada perjanjian. Meskipun kita negara-negara Eropa ini perang satu sama lain, akan tapi hak kekayaan intelektual harus dihormati. Nah, oleh karena itulah pada tahun 1883
tepatnya tanggal 23 Maret di Paris, Prancis, terjadi konvensi internasional yang membuat negara-negara Eropa bersepakat untuk melindungi hak industri. Dalam hal ini misalnya tank, ya kan, hak industri lah, industri perang saat itu ya. Ada tank, kemudian dan pistol gitu, kemudian senapan dan persenjataan perang lainnya. Dan kemudian diikuti tahun 1886 di Bern tanggal 9 September yang melindungi tentang barang-barang seni yang ada di Eropa. Oke. Jadi itu rekan-rekan mahasiswa semuanya, sejarah kenapa sampai ada konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual yang menjadi tren di akhir abad ke-19 dan dilakukan oleh negara-negara Eropa. Paham ya? Nah, next. Dalam bab yang kita pelajari di pertemuan hari ini sebenarnya ada banyak sekali konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual, akan tapi hari ini kita bahas setengahnya dulu deh ya, jangan banyak-banyak. Baik, yang pertama adalah Konvensi Paris. Nah, Konvensi Paris, Indonesia sudah bergabung dalam Konvensi Paris sejak tahun 1979. Jadi pada saat itu melalui keputusan Presiden, hal-hal yang ada dalam Konvensi Paris diratifikasi dalam peraturan dalam kebijakan Presiden tahun 1979 tentang hak industri, ya kan, tentang hak industri, di mana hak industri yang di mana dalam Konvensi Paris ini menyepakati bahwa hak milik industri yang dilindungi antara lain paten, rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi sebutan asal. Nah, di mana penjelasan poin-poin ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Akan tapi kalau kamu masih butuh penjelasan, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita temu Zoom ya, kita temu langsung nanti. Silakan kamu tanyakan di situ lagi, minta penjelasan lagi, oke? Nah, kemudian yang kedua adalah Konvensi Strasbourg. Nah, Konvensi Strasbourg ini menentukan sistem yang lebih rinci dan terstruktur untuk menentukan paten, oke? Jadi sebelumnya ya kan, sebelum ada Konvensi Strasbourg ini banyak sekali negara-negara yang asal menentukan paten, yang asal dalam menentukan paten. Misalnya begini, yang jadi tren saat itu ya, antara kerajaan Soviet ya kan, Sarusia ya kan, antara Sarusia dengan kerajaan Hungari saat itu. Jadi sering ada pertikaian tentang masalah persenjataan, jadi industri persenjataan. Jadi mereka menganggap bahwa ya senapan itu ya milik masing-masing negara. Sarusia bilang wah senapan itu ya milik kami, sedangkan dari kerajaan Hungari bilang oh ya enggak, itu milik kami ya kan, senapan milik kami. Enggak, akhirnya kedua negara itu ingin mematenkan senapan itu adalah milik masing-masing negara. Nah, melalui Konvensi Strasbourg ini dicoba diratifikasi dulu. Oh, nggak semua senjata bisa dipatenkan. Oke lah, senjata itu kan sifatnya umum, tapi mungkin ada keistimewaan tertentu. Mungkin ada yang bisa nembak meski dalam air gitu ya. Kan mungkin ada senjata yang masuk ke dalam, misalnya masuk ke dalam air gitu, masuk ke sungai atau masuk ke laut langsung macet. Akan tapi negara tertentu gini misalnya ya, dengan teknologinya meskipun sudah nyemplung di air, akan tapi senjatanya masih bisa digunakan. Nah, penemuan itu yang dipatenkan menurut konvensi Strasbourg. Temuan-temuan itu yang dipatenkan, bukan senapannya. Paham ya maksudnya ya? Jadi konvensi Strasbourg ini sekali lagi saya tegaskan menitik beratkan sistem yang lebih rinci dan struktur untuk menentukan paten. Jadi nggak bisa sembarangan objek bisa dipatenkan. Oke, kemudian dalam konvensi Strasbourg ini juga menegaskan bahwa semua anggota konvensi Paris harus patuh pada hasil konvensi Strasbourg. Nah, jadi Indonesia, jadi di sini termasuk Indonesia ya, karena Indonesia sudah bergabung ya kan dalam dan berpartisipasi dan sudah meratifikasi konvensi Paris. Oleh karena itu pun Indonesia ya kan harus patuh terhadap hasil konvensi Strasbourg ini. Oke, kemudian next.
Selanjutnya adalah Konvensi Paten Eropa. Nah, Konvensi Paten Eropa, mereka menegaskan bahwa jangka waktu paten itu 20 tahun. Jangka waktu paten 20 tahun, nggak lebih. Dan bisa diperpanjang kalau ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa paten ini harus diperpanjang. Jadi maksudnya begini, nanti setelah 20 tahun, oh ternyata ada dari pihak negara lain gitu ya, atau ada dari pihak kelompok lain yang sudah ya Pak, yang kemudian mengumpulkan bukti bahwa mereka lah sebenarnya pemilik paten ini. Nah, jadi dalam Konvensi Paten Eropa ini bisa dikatakan bisa saja paten itu berpindah tangan kalau seandainya ya kan ada pihak lain yang berhasil mengumpulkan bukti bahwa mereka lah pemegang paten itu yang sebenarnya. Nah, jadi di sini jangka waktu paten adalah 20 tahun. Jadi harus menunggu per 20 tahun. Kemudian, Konvensi Paten Eropa juga menentukan hal-hal yang tidak dapat dipatenkan. Misalnya teori ilmiah. Oke, yang pertama teori ilmiah nih. Misalnya nih, kita kan belajar ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi ada, kemudian ada teori komunikasi. Misalnya teori tentang apa deh? Misalnya teori komunikasi. Misalnya tentang use and gratification, ya kan? Misalnya nih teori komunikasi tentang use and gratification yang dikeluarkan oleh Nicole Luhmann. Nah, di sini Luhmann tidak bisa mematenkan teori tersebut. Oke? Kalau seandainya teori itu dipatenkan, maka siapapun yang hendak bikin karya tulis, misalnya ya, bikin karya tulis menggunakan teori tersebut harus membayar kompensasi pada Luhmann. Nah, tapi dalam Konvensi Paten Eropa mengatakan bahwa teori ilmiah itu nggak bisa dipatenkan. Oke, teori ini akan selalu disandarkan pada Luhmann selamanya. Akan tetap, Luhmann lagi, Eliukaltz, maaf ya, saya salah nama. Nah, jadi Konvensi Paten Eropa menegaskan, jadi teori ini, teori komunikasi ini contohnya deh ya, sampai kapanpun akan ditempelkan pada Eliukaltz. Eliukaltz adalah penemu dari teori use and gratification. Akan tetapi teori use and gratification ini nggak bisa dipatenkan. Siapapun boleh memakai teori ini tanpa harus membayar kompensasi terhadap Eliukaltz ataupun ahli warisnya yang memegang hak paten tersebut. Oke, paham ya? Jadi ini teori ilmiah nggak bisa dipatenkan. Metode matematika nggak bisa. Ciptaan estetis nggak bisa. Ciptaan estetis maksudnya begini. Lingkaran dipatenkan. Oh, nggak bisa. Segitiga dipatenkan, nggak bisa karena gambar lingkaran, gambar segitiga, segi 6, segi 7, segi 8 itu milik semua orang. Jadi ciptaan estetis tidak bisa dipatenkan. Tapi ya kan, tapi metode membuat bentuk estetis itu baru bisa dipatenkan. Tapi ciptaan estetisnya nggak bisa dipatenkan. Paham ya? Misalnya kamu menemukan cara mutakhir untuk membuat gambar lingkaran, nah itu bisa dipatenkan. Tapi kalau gambar lingkarannya nggak bisa. Kemudian metode untuk melaksanakan kejiwaan murni. Metode untuk melaksanakan kejiwaan murni. Saya ambil contoh begini, kejiwaan murni ya. Ya, contoh sederhananya nih Dek ya. Ini sederhananya. Ya siapapun diganggu pasti marah deh. Ya kan? Kamu kalau lagi nyaman-nyaman istirahat tiba-tiba diusilin gitu pasti marah deh. Itu kan alami, kejiwaan murni. Yang marah nggak bisa diiniin dong, marah nggak bisa dipatenkan karena marah milik siapa saja, itu ya kejiwaan murni. Kemudian permainan, usaha dan program komputer itu nggak bisa dipatenkan. Jadi apapun merek laptopmu deh, mau Asus, ya kan, kemudian Advance, Apple, Samsung, semuanya pasti bisa untuk ngetik kan? Ya nggak bisa untuk ngetik. Masa ada laptop yang nggak ada, masa ada laptopmu yang nggak ada tombolnya kan itu kan nggak mungkin. Nah jadi ini permainan program komputer gitu ya, permainan usaha maupun program komputer itu nggak bisa dipatenkan. Permainan nggak bisa dipatenkan. Peta umpet dipatenkan nggak bisa. Peta umpet itu milik umum, milik siapa saja yang mau main peta umpet. Usaha, orang jualan nggak bisa dipatenkan. Apa yang dijual, merek dagang jualannya bisa dipatenkan. Tapi teknik jualannya
ya kan? Menyediakan jasa, menyediakan barang, transaksi keuangannya nggak bisa dipatenkan. Jualan usaha itu milik siapa saja. Oke, paham ya? Dan penyajian informasi. Penyajian informasi, pengumuman. Siapapun bisa melakukan pengumuman. Ya kan? Penyajian informasi nggak bisa dipatenkan. Yang bisa dipatenkan adalah misalnya nih desain posternya. Kamu bikin pengumuman gitu ya, kemudian kamu desain poster yang menarik. Nah, desain posternya bisa kamu patenkan. Tapi proses penyajian informasinya nggak bisa dipatenkan. Itu milik semua orang. Nah, ini adalah sekilas tentang konvensi paten Eropa, di mana mereka menentukan hal-hal yang tidak dapat dipatenkan. Oke, paham ya? Sederhana. Oke deh, mungkin itu aja dulu deh ya, nggak banyak-banyak. Khawatir saya kamu malah jadi bingung kalau saya terlalu banyak menjelaskan. Ini aja dulu, silahkan yang kamu bingung disampaikan, boleh di grup, boleh di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.